Di sisi lain kota, Shou Wei sedang dalam pertemuan bisnis. Di hadapannya duduk seorang wanita anggun, seseorang yang jelas memiliki status dan kekuasaan. Mereka sedang membahas peluang investasi. Wanita itu menatap Shou dengan tajam dan bertanya, "Mengapa aku harus berinvestasi denganmu? Mengapa tidak berbicara langsung dengan ayahmu?" Shou langsung menegang. Namun, dengan nada serius, dia menjawab, "Hubunganku dengan ayahku tidak seperti itu. Aku tidak bisa begitu saja meminta bantuannya." Wanita itu menyipitkan mata. "Lalu, apa hubungan kita?" Shou menatapnya dengan penuh ketulusan. "Aku sudah bilang sebelumnya, kau memperlakukanku lebih baik dari yang pernah dilakukan ibuku. Kau istimewa bagiku." Wanita itu terdiam. Ada sesuatu di mata Shou yang membuatnya tersentuh. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tersenyum. "Baiklah, aku akan berinvestasi denganmu." Mata Shou berbinar. "Terima kasih, sekarang kita adalah mitra." Saat dia pergi, seorang pelayan menghampiri wanita itu. Dengan wajah penasaran dia bertanya, "Apakah dia adik laki-lakimu?" Wanita itu tersenyum bangga dan menjawab, "Tidak, dia anak." Adegan bergeser ke lapangan basket. Di sisi lain pertandingan, Chenle dan Shum sedang bersiap untuk tarian pemandu sorak. Saat itu, beberapa gadis bergegas mendekati Chenle. "Cepatlah Chenle, kita harus bersiap sekarang." Chenle langsung berlari ke ruang ganti, namun saat dia akan mengganti kostumnya, resletingnya macet. Matanya membesar. "Sial, kenapa harus sekarang?" Chenle akhirnya keluar, dia melihat Shou Wei berjalan mendekat. Shou mengerutkan kening. "Kenapa lama sekali?" "Apa yang terjadi?" tanyanya. Chenle menghela napas frustrasi. "Sial, aku ketahuan." "Resletingku macet," katanya, sedikit malu. Shou tertawa kecil sebelum mendekat dan membantunya. Jarak mereka semakin dekat. Chenle bisa merasakan napas Shou. Namun, sebelum dia bisa terlalu memikirkannya, setelah pertandingan, temui aku di bawah pohon. Chen terkejut dengan permintaan itu. Namun dia mengangguk. Apa yang ingin dia bicarakan, pikirnya. Dengan cepat, dia bergegas pergi untuk menari bersama tim pemandu sorak. Di tengah lapangan, pertandingan kembali memanas. Setiap kali Shou mencetak angka, Chenle adalah orang pertama yang bersorak paling kencang. Xia memperhatikannya. Tatapan mata penuh semangat itu, kenapa dia begitu bersemangat setiap kali Shou mencetak gol? Namun, Xia hanya menggeleng dan kembali fokus ke pertandingan. Setelah beberapa saat, pertandingan pun berakhir. Shou berjalan pergi, masih berkeringat, tapi matanya berbinar karena kemenangan. Tanpa berpikir panjang, Chenle mulai berlari mengejar Shou. Saat itu, Xia tiba-tiba muncul. "Hei, kenapa kau masih di sini?" tanyanya. "Aku menunggu Shou Wei." Xia mengernyit. "Shou Wei?" Dia baru saja pergi dengan seorang gadis. Chenle terdiam, sesuatu menusuk hatinya. "Apa?" Tanpa berpikir, Chenle bergegas pergi. Langkahnya terburu-buru, dan saat dia menemukannya, Shou Wei benar-benar sedang bersama seorang gadis. Membeku di tempat. Tangannya mengepal. "Kenapa aku merasa seperti ini?" Dengan kemarahan yang membara, dia berbalik dan pergi. Malam itu, mengambil poster milik Shou Wei. Dia membawanya keluar dan meletakkannya di tanah. Dia berdiri di sana, menatapnya. "Kenapa aku datang mengantarnya? Kenapa aku peduli?" Namun sebelum dia bisa menjawab pertanyaannya sendiri, Shou tiba-tiba muncul. Dengan tenang, dia berkata, "Bungkusanmu sudah tiba, yang kau pesan untuk potongan-potongan itu." Chenle tersentak dari lamunannya. Dia mengangguk, "Ya." Saat dia mulai membuka bungkusan itu, Shou menghentikannya. Dengan tatapan tajam dia berkata, "Aku yang akan menanganinya." Setelah itu, Chenle pergi. Namun Shou Wei diam-diam mengikutinya. Saat Chenle masuk ke kelas, ujian pun dimulai. Namun pikirannya tidak bisa fokus. Jawaban yang ditulisnya kacau. Saat ujian berakhir, gurunya memarahinya. "Kamu bisa lebih baik dari ini," Chenle menunduk diam. Semua orang pergi, hanya tersisa dia dan Shou. "Aku tahu dia pasti kecewa," pikirnya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku bisa membantumu belajar untuk ujian berikutnya." Namun Chenle menolak mentah-mentah. "Aku akan melakukannya dengan caraku." Lalu dia pergi begitu saja. Shou hanya bisa menghela napas. Beberapa saat kemudian, Shou datang lagi membawa beberapa catatan penting. "Bacalah ini."
katanya sebelum pergi. Namun Chenle tidak melihatnya sekalipun. Sebaliknya, dia memberikan catatan itu ke Xia. Pastikan untuk mengembalikannya padanya. Senang mendapatkan catatan itu. Hari hasil ujian tiba, guru mengumumkan nilai semua siswa saat nama Chenle disebut. Dia mendapat posisi terakhir. Kelas menjadi hening. Semua orang menatapnya. Bagaimana bisa? Namun, sebelum dia bisa bertanya, Xia mendekatinya dan mengembalikan catatan itu. Terima kasih, catatan ini sangat membantu. Siapa yang memberimu catatan ini? Xia tersenyum. Chenle. Dia menyuruhku mengembalikannya setelah aku selesai membacanya. Shou membeku. Tanpa sadar, ia membanting catatan itu ke meja. Brak! Semua siswa menoleh ke arahnya. Namun, Shou tidak peduli. Setelah kelas berakhir, berjalan ke arah Chenle. Namun, Chenle mengabaikannya. Dia bahkan tidak menatapnya. Dia hanya berjalan pergi. Bingung. Kenapa dia marah padaku? Saat Shou kembali ke kamarnya, menatapnya dengan penasaran. Siapa gadis tadi? Pacarmu, menoleh cepat. Pacar? Tidak seperti itu. Yah, sekarang seluruh kelas mengira begitu. Saat itu, Shou akhirnya mengerti. Jadi itu alasan dia marah padaku.